Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dari perwakilan kelompok sejarah kelas 10-3 ingin menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Sebelum itu, yuk kita kenalan sama anggota kelompok kami. Pertama, sebagai pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Cynthia Putri Faradita. Dan selanjutnya, saya Naura Kamilia sebagai pemateri kedua. Saya Rafa Aziza sebagai pemateri ketiga. Ya, Sabilut Bahran pemateri keempat. Rehan Anwar sebagai videografer. Saya Mikaela Oktaviana Putri sebagai editor. Saskia Mabula sebagai videografer. Saya Mikaela Aurora Oktaviandira sebagai videografer. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa heuristik itu? Heuristik adalah tahap pencarian atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan atau sesuai dengan masalah yang diteliti. Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani heurisein yang artinya menemukan. Heuristik merupakan metode yang cermat untuk menghimpun jejak-jejak peristiwa atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa bersejarah masa lampau. Sumber sejarah dapat ditemukan di perpustakaan, arsip, dan museum. Pengetahuan praktis mengenai petunjuk-petunjuk atau indeks-indeks dan cara penggunaan perpustakaan dan arsip itu termasuk syarat mutlak dalam penelitian sejarah. Pengetahuan tersebut diketahui atau didapat ketika dalam proses penelitian sejarah. Sumber kritik atau verifikasi adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Tujuan utama sumber kritis adalah untuk menyeleksi data dan dapat diperoleh oleh fakta. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik internal dan kritik eksternal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Fungsi kritik eksternal adalah memeriksa sumber sejarah atas dasar dua hal. Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal dengan menekankan aspek dalam, yaitu isi dari sumber dan kesaksian atau yang disebut juga testimoni. Berbagai hal yang harus diperhatikan dalam kritik internal, yaitu yang pertama, arti sebenarnya dari kesaksian. 2. Kredibilitas kesaksian. 3. Sumber-sumber yang sesuai. 4. Sumber-sumber yang berbeda. Tahu nggak sih interpretasi itu apa? Interpretasi adalah penafsiran kembali terhadap suatu peristiwa sejarah, lalu kita memberikan pandangan atau pendapat secara ilmiah. Tahap ini bersifat objektif, selektif, dan deskriptif. Tahap ini terbagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sumber-sumber sejarah untuk menyatakan fakta sejarah, serta sintesis adalah menyatukan analisis dari sumber sejarah untuk mewujudkan bentuk dan tulisan karya sejarah. Terakhir ada historiografi. Secara harfiah, historiografi merupakan penulisan sejarah. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Pada langkah ini dapat dilihat bagaimana para sejarawan mengomunikasikan hasil penelitiannya kepada orang lain atau dalam bentuk apa tulisannya dibaca untuk umum. Historiografi merupakan bentuk rekonstruksi para sejarawan terhadap sumber-sumber yang telah ia temukan dan telah diseleksi dalam bentuk kritik. Hal yang harus diketahui dalam penulisan sejarah adalah kemampuan menulis. Perlu kalian ketahui ada 3 bentuk penulisan sejarah. Yang pertama narasi, yang kedua deskripsi, dan yang terakhir analitis.